Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din, ahibati fillahi, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini meskipun di hari libur tapi kita masih bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu. Tentunya ini adalah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling utama kita syukuri itu nikmat hidayah. Tatkala kita bisa seperti ini, di mana orang-orang lain mungkin mereka berjalan-jalan mungkin tamasya atau yang lainnya, tatkala kita diberikan kesempatan bisa duduk seperti ini, maka ini adalah hidayah murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat dia paham terhadap ilmu agama. Dan di antara cara metode untuk paham terhadap ilmu agama, mau tidak mau harus dengan belajar atau menuntut ilmu agama. Karena para ulama menyebutkan tidak ada yang namanya apa? Ilmu laduni. Diam tahu-tahu jadi wali. Itu tidak ada seperti itu. Maka sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini, mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi faedah di sini. Tentunya ketika saya duduk di sini bukan berarti saya lebih utama dari bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian. Ini hanya sekedar penyampaian materi. Karena mungkin ini materi saya baca duluan, ini saya sampaikan kepada bapak-bapak. Bisa jadi bapak-bapak kalau bisa baca duluan, bapak-bapak yang sampaikan kepada kita. Ini hanya masalah kesempatan. Tentunya yang kami sampaikan ini paling pertama bermanfaat bagi diri saya pribadi. Tazkir buat diri saya pribadi, mudah-mudahan lebih bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada bapak sekalian dan seluruh jamaah di sini, kemudian bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan nanti. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu sebagaimana yang ditulis di flyer, capek tapi hasilnya nihil. Mungkin judulnya agak milenial. Namun sebenarnya judul ini saya ambil dari dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia itu ada orang-orang yang mereka capek, letih, effortnya keluar banyak tatkala melakukan ibadah. Namun tatkala di akhirat kelak, tasla naron hamiyah, ujungnya kemana? Masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi capek beribadah, tapi tatkala di akhirat ternyata hasilnya nihil, tidak ada hasilnya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang merugi. Di mana mereka di dunia mereka capek beribadah ini, beribadah itu. Mungkin bahkan mereka mengeluarkan hartanya segelontoran
yang banyak juta-jutaan rupiah, ternyata tatkala di akhirat amalan itu nggak ada, amalan itu hilang dan amalan itu nihil. Maka ini adalah pembahasan yang sangat penting, yang kata para ulama menyebutkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang muflis. Itu apa? Orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang rugi. Maka pada kesempatan kali ini, pagi ini, saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang bisa membuat seorang itu amalannya hilang. Capek seorang dia beribadah, tapi ternyata di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya yang dia lakukan. Bahkan bisa jadi dia dapat azab atau dapat hukuman dari ibadah yang dilakukan. Ini yang bahaya. Kalau hanya sekedar tidak bernilai, sekedar nihil nggak masalah. Tapi terkadang ibadah yang dia lakukan bahkan menjadi bumerang bagi diri dia. Maka pada kesempatan kali ini kita belajar tentang sebab-sebab seorang itu merugi di hari kiamat kelak. Dan ini penting. Di antara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, tapi di satu sisi juga beliau terkadang mengajarkan tentang keburukan. Kenapa? Agar kita paham tentang keburukan tersebut, agar kita tidak terjatuh dalam keburukan tersebut. Makanya para ulama mengatakan araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqih. Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk aku lakukan keburukan tersebut. Sudah mengatakan faman lam ya'rif asy-syarra yaqa'u fihi. Karena barang siapa yang tidak paham tentang keburukan, maka mau tidak mau dia jatuh dalam keburukan tersebut. Dan betapa banyak kita sering lihat orang seperti itu. Dia enggak paham tentang ini syirik, dia tidak paham tentang ini mungkin riba, dia tidak paham tentang ini adalah dosa besar. Dia lakukan. Bahkan sebagian mereka menganggap ini adalah suatu ibadah, ini suatu kebaikan. Ternyata di hari kiamat bukan hanya nihil, bahkan dia mampus, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara amalan yang dia lakukan. Maka sekali lagi pada pagi hari ini, jadi kita bukan belajar sebab-sebab kebahagiaan, tapi kita belajar sebab-sebab kerugian. Dan ini sekali lagi metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering menyebutkan tentang keburukan. Contohnya Nabi mengatakan ayatul munafiq salatah. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tanda-tanda munafik, bukan berarti kita belajar tentang orang munafik. Misalnya ketika berkata dia dusta, bukan berarti kita ngikut orang munafik, enggak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tersebut supaya kita waspada, jangan sampai kita terpengaruh atau termasuk dari golongan ciri-ciri orang munafik. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan kerugian seorang di hari kiamat, artinya dia capek beribadah, capek beramal, ternyata dia nihil, masuk ke neraka jahanam. Maka orang-orang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan. Dan ada 2 metode yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka tentang orang-orang yang merugi, dan terkadang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan penyesalan mereka tatkala di hari kiamat. Kita sebutkan yang pertama, misalnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kerugian-kerugian di hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, wa kafaru billah, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika humul khasirun. Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Allah sebutkan mereka orang merugi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima, dan orang seperti ini nanti di hari kiamat dia akan menjadi apa? Orang-orang yang merugi. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang kufur terhadap keimanan, faqad habita 'amaluhu, maka amalannya sia-sia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari kiamat kelak dia menjadi orang-orang yang merugi. Dan kalau kita mau kumpulkan tentang khasara dalam Al-Quran sangat banyak. Makanya para ulama menyebutkan ini peringatan kepada kita orang-orang beriman. Allah sebutkan banyak kerugian, kebangkrutan. Ini supaya kita selalu fokus, jangan sampai kita terjatuh dalam keburukan atau dalam kerugian tersebut. Tidak hanya menyebutkan tentang kerugian-kerugian,
Di antara metode lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah bahkan sebutkan penyesalan mereka. Penyesalan orang-orang yang merugi, yang capek beribadah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar." Tatkala mereka dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian kepala mereka, wajah mereka dibola-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, yaquluna ya laitana, aduhai, ata'na Allah wa ata'na Rasul. Coba dulu saya ikut Allah dan saya ikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Tatkala ada orang-orang diberikan catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kiri mereka, mereka mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, coba buku ini enggak diberikan kepada saya. Saya udah tahu ini catatan apa? Keburukan. Walam adri ma hisabiyah, sehingga saya tidak tahu bagaimana hisabnya. Mengerikan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kata dia, coba saja kematian itu mengsudahi semua. Artinya kalau seorang sudah beramal di dunia, wafat kemudian tidak ada apa-apa, itu mending, kata dia. Coba seperti itu, dia pengennya seperti itu. Ma'aghna anni maliyah, sungguh hartaku tidak bisa bermanfaat sekarang. Halaka anni sultani, seterusnya, menyesal. Kenapa? Karena mungkin amalan-amalan tadi tidak diterima sehingga dia merugi di hari kiamat kelak. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala tadi Allah mengatakan walam adri ma hisabiyah. Coba kita ini enggak dihisab. Ini yang mengerikan. Kalau kita wafat kemudian dibiarin gitu aja, enak. Enggak ada pertanggungjawaban, semua pengen gitu. Coba jadi masalah kan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ada sebuah syair disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan kalau seandainya lau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Kata beliau, kalau seandainya kita wafat kemudian kita dibiarin gitu aja, lakana al-mautu rahata kulli hayyin, maka sesungguhnya kematian itu adalah rehat bagi kita. Semua pengen kayak gitu. Tapi kata beliau, walakinna idza mutna bu'itsna wa nus'alu ba'da da'an kulli syai'in. Tapi yang jadi masalah, kita ini ketika wafat kita pasti dibangkitkan. Kita dibangkitkan terus ditanya sama Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun yang kita lakukan. Ikhwan, jangankan perbuatan kita, perkataan kita pun ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niatan kita yang kita simpan, mungkin kita hasad sama orang, kita dengki sama orang, kita iri sama orang, itu semua nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu lirikan pengkhianatan mata kita. Kita pakai kacamata, melihat cewek kita, lirik-lirik, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam dada kita. Oleh karena dalam hari kiamat disebutkan yauma tublas sarair. Pada hari tersebut semua rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benci mungkin sama orang, kita iri sama orang, kita dengki sama orang, semua ini akan dipublish di hadapan publik pada hari kiamat. Maka ini hari yang sangat mengerikan. Kemudian di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penyesalan orang-orang yang mereka merugi di hari kiamat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Tatkala mereka diwafatkan kemudian dibangkitkan, mereka mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Aduhai, coba saya ini mending jadi tanah, jadi debu yang diinjak-injak dia lebih rela. Kenapa? Gak ada hisab. Dia lebih, kalau disuruh milih, dia lebih milih jadi itu daripada jadi seorang kaya raya, jadi presiden, jadi raja. Dia nggak mau. Dia bilang mending saya jadi apa? Jadi debu, jadi tanah. Kenapa? Karena ketika wafat habis, nggak ada namanya penghisaban. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, coba saja saya dihidupkan lagi ya. Kenapa? Dia ingin memperbaiki hidupnya. Dia ingin memperbaiki amalnya sehingga amal-amalan salat tersebut tidak nihil, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dan sekali lagi ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak.
Jadi dua metode Allah SWT buat, metode menyebutkan tentang orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Di sisi lain Allah sebutkan tentang penyesalan-penyesalan mereka. Dan kata para ulama, penyebutan penyesalan-penyesalan ini adalah bentuk kehinaan kepada mereka. Bentuk penghinaan. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang yang neraka, mereka tidak hanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab, tidak. Tapi di sisi lain mereka juga dihinakan. Jadi azab urusan sendiri, penghinaan juga urusan lain. Dan mereka dapatkan dua-dua tersebut. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sebutkan itu semua orang-orang kafir secara umum. Ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang orang-orang khasir, orang-orang yang merugi, yang mereka capek, itu semua orang-orang secara umum Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Karena orang kafir betapa banyak pun mereka beramal, mereka mau sedekah, gak bermanfaat. Ronaldo, sedekahnya kurang banyak apa coba? Sedekahnya banyak. Mungkin dia juga taat ibadah, mungkin bisa jadi di agama dia. Tapi apakah semua sedekah itu bisa menyelamatkan dia di hari kiamat? Enggak. Amilatun nasibah, capek. Kini kerja main bola, saya keluarkan duit sedekah. Bahkan dia sedekah buat orang-orang muslim. Ini tidak dia sedekah di Gaza, bahkan dia sedekah di Aceh. Waktu terjadi apa namanya? Tsunami. Dia sedekah. Tapi pada akhirnya kalau dia wafat dalam keadaan itu, tasla naran hamiyah. Dia bakal masuk ke dalam mana? Neraka jahanam, rugi, capek. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir kita pahamlah. Pasti masuk neraka. Kalau sebelum dia wafat dia tidak bertobat, sebelum dia bersyahadat pasti dia masuk neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan bagi dia surga dan tempatnya kekal di neraka jahanam. Oke lah, kita selesai dari orang-orang kafir. Namun yang jadi masalah jemaah, di sana ada orang-orang mukmin yang mereka punya aslul iman, punya asal keimanan dalam diri mereka. Tapi ternyata mereka termasuk dari bagian orang-orang tersebut. Artinya apa? Di dunia terlihat dia itu capek beribadah, amalannya luar biasa. Mungkin bahkan di mata kita mungkin ini orang surga lah. Bagi orang nggak tahu, ini orang masya Allah pagi ibadah, siang ibadah, malam ibadah, harta dikeluarkan semua sedekah. Tapi ternyata di hari kiamat dia masuk juga ke dalam neraka jahanam. Tasla naran hamiyah. Makanya mengerikan. Kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang mukmin terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dia pasti masuk ke dalam surga. Mungkin bisa jadi dia masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia dihisab dulu, kemudian setelah hisab langsung dia masuk ke dalam surga. Ada metode ketiga, yaitu seorang dia dihisab, kemudian dia singgah dulu di neraka jahanam. Dia singgah di neraka jahanam, dicuci sampai bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Orang-orang seperti ini disebut oleh para ulama atau dalam hadis disebutkan apa? Jahannamiyun. Apa itu jahannamiyun? Alumni neraka. Alumni neraka. Jadi 3, 1 masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Yang kedua hisab langsung masuk surga, enggak singgah neraka dulu. Yang ketiga singgah dulu neraka sampai dia bersih. Nah, pembicaraan ini kita tentang orang-orang seperti ini. Di antara sebab dia singgah neraka karena amalannya itu nihil. Ternyata amalannya tidak diterima, bahkan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menentukan seperti ini? Nanti pada hari kiamat setiap mukmin tatkala dihisab maka amalannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang amalan solehnya itu berat, maka dia termasuk dari orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang-orang yang amalan solehnya ringan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ayat yang lain Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang amalan kebaikannya itu berat, timbangannya berat, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan dalam kehidupan yang
diridhoi. Artinya dia suka, dia senang dan ridho dengan kehidupan tersebut. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang timbangan amalan kesalahannya, dosa itu lebih berat, maka tempatnya dia di neraka jahanam. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, jamaah semua Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar tentang sebab-sebab penghancurnya amalan soleh. Karena kita nggak tahu amalan soleh kita ini diterima ataukah tidak. Tatkala para ulama membahas tentang syarat diterimanya amalan soleh, maka mereka membagi menjadi dua. Yang pertama itu amalan soleh yang nampak, misalnya tentang secara syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya. Maka ini kita bisa tentukan bahwasanya amalan ini sah. Amalan ini sah, kita tahu, kita bisa hukumkan. Tapi ada sifat yang kedua, ada poin yang kedua, yaitu apakah amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Saya contohkan misalnya ada orang dia sholat, rukun-rukunnya sudah lengkap, syarat-syaratnya sudah lengkap, kemudian dia sholat. Apakah kita bisa hukumi orang ini sholatnya sah? Bisa. Karena secara zahir terlihat kan hukumnya sah. Tapi apakah kita bisa pastikan orang ini sholatnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bisa kita pastikan? Gak bisa. Gak bisa kita pastikan. Makanya suatu kesalahan tatkala ada orang dia mungkin wudunya kurang atau sholatnya mungkin kurang tumanina, kemudian kita tegur, "Mas, sholat antum kurang tumanina." Dan tumanina itu di antara rukun sholat. Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Kita tegur, "Pak, bisa jadi bapak sholatnya tidak sah." Kemudian dijawab gini, "Emang antum tahu Allah terima sholat saya atau tidak?" Ini jawaban ini betul tidak, Pak? Saya ulang kasusnya, ada orang sholat ternyata tidak tumanina. Dengan tumanina kita paham itu adalah rukun sholat. Dan sholat tanpa rukun ada yang minus satu pun rukun, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang sebelah kita sholat, kemudian kita tegur, "Pak, maaf, tadi bapak sholatnya kayaknya selalu cepat, nggak ada tumanina dalam sholat tersebut." Kemudian dia jawab, "Antum tahu sholat saya diterima atau tidak? Pahala di sisi Allah atau tidak? Antum tahu emang?" Tidak, benar tidak jawaban begitu? Salah. Kita katakan iya benar, kita nggak tahu pahalanya ada atau tidak. Tapi sholat antum itu tidak sah secara rukun, secara praktek. Kalau tidak sah berarti tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berbicara tentang penerimaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Tapi kalau kita secara zahir tentang rukun syarat kita bisa paham, oh ini sholatnya tidak sah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk orang. Kita praktekkan buat diri kita. Yang ingin saya garis bawahi maksudnya, mungkin selama ini kita merasa kita banyak amalan. Kita sedekah ini, kita sholat sunnah ini, kita bantu di sini, kita bantu di situ. Apakah semua amalan sholat kita itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya belum tentu. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala selesai membangun Ka'bah, apa doa beliau? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan soleh saya. Apa amalan solehnya? Bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah ini amalan yang sangat mulia. Tapi beliau masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan soleh kami ini. Beliau dengan anaknya siapa? Ismail alaihissalam. Sungguhnya engkau Sami al-Alim, engkau maha mendengar dan engkau maha tahu. Sekelas Nabi Ibrahim tidak bisa memastikan apakah amalan soleh ini diterima ataukah tidak. Makanya seorang salaf mengatakan bahwasanya kalau saya tahu satu rakaat salatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Bayangkan cuma satu rakaat. Dia bilang kalau saya tahu salat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah cukup bagi saya. Cuma jadi masalahkan kita tidak tahu, misteri. Di sini faedahnya apa? Kita nggak boleh ujub, kita nggak boleh bangga dengan amalan soleh yang kita pernah lakukan karena kita nggak tahu amalan soleh kita ini terima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwasanya di sana ada amalan-amalan soleh yang dilakukan capek, letih, mungkin keluar banyak uang, tapi ternyata di akhirat kelak tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang pertama, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang dia beribadah, dia beramal soleh tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Seorang ingin amalan soleh terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus ikhlas. Harus murni ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dia salat, dia beribadah, ada 0,1%. Irisan 0,1% dalam ibadah tersebut untuk cari muka sama orang, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan. Sangat mengerikan. Oleh karenanya tatkala para ulama menjelaskan tentang ikhlas, mereka mengatakan ikhlas ini kan berasal dari akhlas, artinya memurnikan. Berarti tatkala beribadah itu harus murni. Contoh lafal ikhlas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa inna lakum fil an'am la ibrah. Sesungguhnya dalam binatang-binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam binatang ternak itu, dalam perutnya itu ada susu yang murni khalis, di tengah-tengah kotoran farsin, dan juga di tengah-tengah darah. Bayangkan dalam tubuh kambing, tubuh sapi itu kan ada daging, berarti ada darahnya. Udah ada kotoran. Di tengah-tengahnya di sela-sela itu ada namanya apa? Susu. Labanan khalis, kata Allah SWT, susu yang murni. Tatkala susu itu keluar, tidak ada sedikit pun bercak dari darah ataupun satu sedikit pun bercak dari apa? Kotoran. Itu yang namanya apa? Ikhlas. Karena tatkala kita beribadah harusnya seperti itu. Hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di dunia ini kita merasa amalan kita ikhlas, bisa jadi. Kita bisa sembunyikan, kita bisa berlagak kepada orang amalan kita ini ikhlas, tapi enggak. Di hari kiamat Allah akan bongkar. Allah akan bongkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhsyarun nas ala niyatihim. Seorang itu akan dibangkitkan nanti pada padang mahsyar sesuai dengan niat-niatnya. Artinya niat-niatnya di kepalanya, di hatinya dibongkar semua sama Allah Subhanahu wa taala. Innama yub'atsun nas ala niyatihim yauma tubalas sarair. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bongkar semua niat-niat hati yang ada pada hati manusia. Maka sebab pertama seorang amalan solehnya itu nihil. Dia capek mungkin beribadah, dia capek sedekah keluarin duit, tatkala di akhirat ternyata tidak bermanfaat. Sebabnya yang pertama kenapa? Dia tidak ikhlas. Oleh karena ini masalah yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penyakit yang aku paling takutkan terjangkit kepada kalian yaitu syirkul asghar, syirik kecil. Namanya kecil tapi itu dosa besar, Pak. Syirik kecil, tapi itu hakikatnya dosa yang sangat besar. Apa itu kata para sahabat nanya? Kata Nabi SAW, riya. Apa? Penyakit riya. Ini penyakit ini subhanallah lagi ngeri-ngerinya di zaman ini, Pak. Ada apa namanya? Medsos. Setiap amalan cekrek. Setiap mau ngapain posting. Ini kan fitnah. Ya mungkin dia bisa ikhlas. Tapi ketahuilah value pahalanya berturun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hati manusia itu berubah-ubah, Pak. Betapa banyak kita biasanya amalan soleh, kita melakukan amal di awal-awal kita ikhlas. Tapi seiring berjalan, loh kok rame. Jadi apa namanya? Riya. Makanya di antara bentuk riya seorang posting, dia tunggu jempolan. Nunggu apa orang? Like. Ini riya. Kalau itu bukan riya, terus riya apa lagi? Riya kan nunggu pujian, nunggu disenangin sama orang. Dia mungkin lagi posting, lagi kajian, Masya Allah yang hadir rame. Yang posting banyak, semakin banyak dia semakin senang.
Berarti itu kan riya. Hati-hati seperti ini. Mengerikan zaman sekarang. Semua di-share, ngaji di-share, sholat di-share, umroh di-share, haji di-share. Apalagi yang nggak di-share? Dakwah semua di-share. Di perjalanan di-share. Semua di-share. Seakan-akan semua amalan solehnya harus orang tahu. Itu kan ngeri, Pak. Kayak artis. Mengerikan seperti ini. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian untuk mampu menyembunyikan amalan solehnya, sembunyikan. Saya katakan maksudnya amalan soleh setiap semakin disembunyikan semakin tinggi value-nya, pahalanya semakin besar. Salat terbaik salat apa, Pak? Salat sembunyikan. Afdhalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seorang hamba itu salatnya di rumahnya, kecuali salat wajib. Salat wajib di rumah, di masjid. Kalau salat sunnah yang terbaik kata para ulama di mana? Di rumah. Kenapa sembunyi? Enggak ada yang tahu. Sedekah terbaik apa? Sedekah apa? Sedekah sembunyi. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kau tampakkan sedekahmu dalam ikhlas itu baik kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan kata Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik lagi. Jadi sedekah ikhlas plus ditampakkan apa? Baik. Sedekah ikhlas plus disembunyikan baik plus baik. Tinggal pilih mau pilih yang mana. Mau pilih yang terbaik atau cuma yang baik. Tapi kalau ditampakkan itu rawan, jemaah, rawan sekali rawan. Jadi katakan di awal kita mungkin ikhlas. Tapi semakin orang puji, semakin orang like, hati ini tergugah. Hati memberontak mengantarkan kita kepada apa? Riya. Kita ujub, kita bangga, itu kan mengerikan. Kita nggak nunjuk orang. Tapi ini pelajaran buat diri kita. Mungkin orang lain yang suka-suka posting mereka ikhlas. Kita nggak boleh nuduh mereka karena hati mereka kita nggak ada yang tahu. Ya tidak. Tapi kita jangan niru-niru. Karena kita tahu iman kita lemah. Iman kita lemah. Kita ini apa sih? Setan bisa menggugah hati kita. Maka di antara jalan kita selamat agar amalan kita tidak buyar, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita sembunyikan amalan soleh kita. Satu sisi kita lebih ikhlas kepada Allah, satu sisi kita pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu sisi insyaallah pahala itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Ustaz Firanda, posting amalan soleh itu ketagihan, Pak. Dan juga post mendiamkan, menyembunyikan amalan soleh itu juga ketagihan. Terserah antum mau pilih yang mana. Mau ketagihan nampak tunjukin amalan soleh atau ketagihan menyembunyikan amalan soleh. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan ikhlas. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan. Yang hadis ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setiap kali Abu Hurairah menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Kenapa? Di dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan tentang orang-orang yang pertama kali masuk ke neraka jahanam. Jadi kalau bahasa kita bahan bakar neraka. Ternyata dalam hadis tersebut mereka ini bukan orang-orang Yahudi, bukan orang kafir, bukan orang-orang Nasrani, enggak. Siapa mereka? Orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Makanya Abu Hurairah pingsan kalau menyampaikan hadis itu, ketakutan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma, seorang yang belajar ilmu agama, wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, dan dia ngajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, kemudian diajarin. Berarti ini siapa? Ustadz. Ini ustadz, ini kiai, ini dai, ini mubalik, ini ulama. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan orang ini. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tampakkan semua kebaikan-kebaikan yang Allah pernah berikan kepada dia. Wahai fulan, kau sudah diberikan kecerdasan, kau diberikan waktu untuk belajar ilmu agama. Untuk apa semua kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia,
ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kata dia, ya Allah, saya belajar ilmu agama, saya belajar Al-Quran, saya ajarkan kepada masyarakat, semua untuk Engkau. Semua untuk siapa? Engkau ya Allah, mencari keridhaan-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau dusta. Walakin ta'allamtal ilma liyuqala laka qari. Kau belajar Al-Quran, belajar ilmu supaya kau dikatakan sebagai qari. Kau belajar ilmu agama S1, S2, S3, S campur supaya kau dikatakan sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustadz. Bukan karena aku, kata Allah SWT. Dan kau belajar Al-Quran, nada-nadamu dibagus-bagusin supaya kau dikatakan sebagai qari, sebagai orang yang mahir dalam bidang Al-Quran. Kau dusta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad qil, dan orang semua sudah menyaksikan, maksudnya kau benar-benar dipuji. Tatkala kau tujuannya untuk kau dikatakan sebagai ustaz, orang semua mengatakan kau ustaz. Kau berharap kau dikatakan sebagai qari, orang semua sudah katakan kau sebagai qari. Kau sudah dapatkan semua itu. Maka Allah pun panggil malaikat untuk menyeret orang ini kemana? Ke neraka Jahannam. Ini orang pertama yang diseret ke dalam neraka Jahannam siapa, Pak? Ustaz. Ustaz gak benar berarti. Kan ngeri berarti kan? Di hadapan kita ini orang baik, ngajarin kebaikan sama manusia, tapi ternyata di akhirat tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka Jahannam. Capek tapi nihil. Kemudian yang kedua, Bapak jangan senyum-senyum. Nabi mengatakan warajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Itu orang yang banyak harta, diberikan kelapangan harta sangat banyak, kaya orang ini. Dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tanya, kau diberikan kenikmatan ini untuk apa? Kata dia, ya Allah, tidaklah satu tempat yang kau perintahkan manusia untuk sedekah di situ, saya sedekahkan sedekah saya di sana. Artinya di Papua butuh apa, saya kirim. Di Aceh butuh apa, saya kirim. Di Jawa Barat di mana di pelosok butuh apa, saya kirim. Dan semua itu untuk engkau ya Allah, kata dia. Kata Allah apa? Kadzabta. Kau dusta. Walakin tasaddaqta liyuqala laka jawad. Tapi kau sedekah semata-mata untuk kau dikatakan sebagai apa? Dermawan. Berarti orang kedua ini siapa, Pak? Donatur. Ustadz kena, donatur juga kena. Ngeri. Pantas Abu Hurairah pingsan dengar hadis tersebut. Maka Nabi Allah pun panggil malaikat untuk melemparkan orang ini ke neraka Jahannam. Orang ketiga yaitu orang yang berperang di medan jihad. Allah panggil dia, Allah ingatkan semua amal-amal kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Mungkin dia badannya kuat, jago berperang, jago megang senjata. Allah tanya, untuk apa kau lakukan semua itu? Kata dia, ya Allah, saya berperang di medan jihad semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Dan benar dia wafat dalam keadaan medan jihad. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai apa? Jagoan. Dan semua orang sudah mengatakan kau jagoan. Maka Allah pun panggil malaikat untuk melempar orang ini ke dalam neraka Jahannam. Inilah jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mengerikan yang membuat Abu Hurairah setiap kali menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Itu hadis tentang orang-orang yang pertama kali diseret ke neraka Jahannam. Ternyata mereka bukan orang-orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi mereka adalah orang-orang Islam yang ternyata mereka beribadah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Untuk apa? Untuk mencari sanjungan orang. Maka ini pelajaran buat kita jemaah semoga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita apa? Beribadah tanpa ikhlas. Mengerikan. Fatal. Kita capek di hari kiamat ternyata kita tidak dapat apa. Maka nasihat untuk diri saya pribadi, agar kita bisa ikhlas, ya sudah, kita berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan amalan-amalan soleh kita. Kita melakukan apa, kita simpan udah. Bila perlu kita harus punya satu amalan soleh yang tahu cuman kita sama Allah. Bila perlu anak kita nggak usah tahu, istri kita nggak usah tahu, cuma kita sama Allah. Ikhwan,
Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Emang ada yang tahu beliau sedekah sebanyak-banyak itu? Gak ada yang tahu. Tatkala beliau wafat, Allah kasih bonus, Allah buka semua itu. Artinya kan amalan soleh beliau dia sembunyikan sendiri, gak ada yang tahu. Mungkin yang tahu dia sama panitia yang menerima sedekah tadi. Gak ada yang tahu. Setelah beliau meninggal, baru itu kebongkar. Allah muliakan. Jadi bukan kita sembunyikan amal soleh, kita nyari yang tadi, enggak. Kita nyari biar nanti kalau kita wafat kita dikatakan sebagai enggak. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Ali Zainal Abidin. Yuhsyarun nas, kata Nabi, kata di dalam riwayat, di kota Madinah tatkala itu ada sekelompok kaum muslimin yang mereka ini fakir. Karena fil Madinah ya isun nas wala yadri main aina yu'tihim. Dalam riwayat bahwasanya ada orang-orang fakir miskin di kota Madinah yang mereka setiap hari dapat pasokan makanan. Setiap malam dapat pasokan makanan. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dzalik. Tatkala Ali bin Husain Ali Zainal Abidin wafat, makanannya enggak ada lagi, enggak dapat pasokan. Kemudian tatkala mereka memandikan Ali Zainal Abidin, mereka ketemu di sini ada bekas apa? Hitam. Setelah mereka lihat, barulah mereka sadar, oh selama ini yang nganterin makanan sama kita itu siapa? Ali Zainal Abidin. Nikmat Pak. Dia berusaha menyembunyikan amal solehnya sampai dia wafat. Dan ternyata di akhir hidupnya dia wafat, Allah muliakan, Allah tampakkan semua amalan-amalan soleh dia lakukan. Sekali lagi kita berusaha menyembunyikan amalan soleh, tujuan kita bukan nanti di akhir hidup kita dipuja-puja, enggak. Itu semua bonus. Artinya kita ingin keikhlasan kita terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebab pertama. Jika kita tidak ingin capek, kemudian ternyata amalan soleh kita nihil, tidak berpahala di Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak ikhlas. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, yaitu pastikan amalan soleh yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan sejak sekarang. Kalau kita ingin melakukan A, pastikan sesuai tidak. Kita ingin melakukan B, pastikan sesuai ataukah tidak. Karena amalan soleh sebanyak apapun, kalau nggak sesuai nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwasanya Allah itu la yaqbalu minal amal. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut terima amalan soleh kecuali dalam hadis kalau amalan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kata Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala, Nabi mengatakan barang siapa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu amalan soleh, amalan yang tidak ada di contohnya, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau cuma 0 mending lah. Misalnya seorang dia melakukan ibadah capek, ternyata di hari kiamat cuma nihil, nggak ada pahalanya, itu mending. Bismillah. Kalau seorang dia beribadah capek, kemudian di hari kiamat ternyata amalan solehnya itu tidak berpahala, mungkin itu mending 0. Tapi yang jadi masalah, terkadang seorang dia beramal, amalannya itu menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan, Pak. Bukan hanya 0, tapi minus. Tapi jadi minus. Maka inilah yang kita harus jaga dalam setiap amalan soleh kita. Coba kita pastikan amalan soleh kita ini sesuai ataukah tidak. Ini kita sebutkan di awal pengajian, Allah mengatakan
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang merugi. Di dunia mereka banyak mengamalkan amalan soleh. Ternyata di hari kiamat mereka merugi. Padahal di dunia mereka menganggap amalan soleh itu adalah amalan-amalan yang baik. Yang terjadi, Pak. Betapa banyak orang mengamalkan suatu amalan di mata dia itu baik. Kalau nggak baik dia nggak bakal melakukan. Iya tidak? Di mata dia itu amalan soleh baik. Ternyata di mata syariat ini tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang seperti ini, kita harus waspada. Kita harus hati-hati dengan amalan soleh kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan. Hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, falyamal 'amalan shalihan maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa kematian diciptakan, kehidupan diciptakan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang terbaik amalan solehnya di antara kalian? Perhatikan dalam ayat ini, para ulama mengatakan Allah tidak menyebutkan siapakah yang paling banyak amalan solehnya, enggak. Tapi Allah menyebutkan apa? Siapa yang paling baik amalan solehnya. Amalan yang paling baik, kata Qadi bin Iyad, dia mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Itu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab yang kedua, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita tidak capek, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berfaedah, maka pastikan amalan soleh kita sesuai. Tadi Allah mengatakan amilatun nasibah, ada orang-orang yang capek. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebenarnya ulama mengatakan mereka adalah orang kafir. Orang kafir capek mereka berdakwah. Kita lihat misionaris, mereka di ujung-ujung daerah mereka ada. Bahkan diceritakan oleh seorang syekh, saya pergi ke suatu daerah terpencil, saya sampai sana, ternyata saya ketemu seorang wanita yang cantik, ternyata dia misionaris di pelosok. Lihat mereka berdakwah, capek. Tapi tatkala itu semua dakwah tentang kemusyrikan, tentang kesyirikan, tasla naron hamiyah. Sebagian ulama juga mengatakan amilatun nasibah, itu orang-orang yang mereka beribadah capek tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capek, bahkan mereka mengeluarkan uang, harta yang sangat banyak, keliling ke negara ini, keliling ke negara itu, ternyata tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka dia akan merugi di hari kiamat kelak. Jamaah, agama kita itu udah template, kata para ulama. Tinggal kopas. Mau ini, tinggal cari perkataan ulama, kita terapkan. Mau cari ibadah ini, tinggal baca hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat atau pemahaman para ulama. Gak perlu kita berinovasi, gak perlu. Toh kalau kita mau menjalankan sunnah Nabi dari tidur sampai tidur lagi, itu udah penuh sebenarnya. Jadi tidak perlu kita membuat amalan-amalan baru, amalan-amalan sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu saya belum tentu sesuai dengan hawa nafsu si A. Hawa nafsu si A belum tentu dengan hawa nafsu si B. Kalau semua suka-suka, hancur agama ini. Gimana kalau kita sebelum sholat Id kita azan dulu? Kan bagus. Bagus tidak Pak? Bagus, kan orang sholat Id kan biasanya ngumpul jam 7. Gimana kalau kita azan aja dulu, biar semua dengar? Kan bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi kan nggak boleh. Sholat subuh kok cuma 2, pendek banget. 4 lah. Berani kan? Katanya kan yang penting baik. Jadi kita 4 aja udah. Biar agak panjangan dikit, biar selesai langsung suruk. Habis itu sholat suruk dapat pahala umrah. Kan gak begitu jadinya. Jadi agama kita ini template, kita tinggal kopas, terapkan. Kopas, terapkan. Inilah ajaran
Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat buku-buku akidah Pak, buku akidah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sama. Kalau kita lihat Ahlus Sunnah, padahal hidupnya zamannya berbeda-beda. Tapi kalau kita tarik garis lurus benang merah, itu semuanya sama. Tapi kalau kita lihat orang-orang kelompok-kelompok yang lain, nanti di zaman ini beda, zaman ini beda, beda-beda. Enggak, kadang dia kontradiksi, padahal usulnya sama. Takdimul akal ala nakal. Sebagian orang punya usul akidah, kita harus mengedepankan akal daripada dalil. Usulnya sama. Tatkala kita baca buku-buku mereka, kontradiksi. Tapi kalau Ahlus Sunnah takdimun nakal alal akal. Kita mengutamakan dalil baru akal. Kita harus ikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa disebutkan oleh para ulama tentang bahayanya orang-orang yang mereka beramal tanpa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu ibadahnya itu tertolak. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, orang seperti ini dia susah untuk bertobat. Dia susah untuk bertobat. Kenapa? Kalau orang yang beramal dengan amalan-amalan yang dia buat-buat, itu karena dia merasa itu baik. Dia merasa itu baik. Kalau kita nasihatin, wah ini baik kok. Jadi dia mengerjakan dengan unsur bahwasanya ini adalah sesuatu yang baik. Maka sulit bagi dia untuk apa? Bertobat. Tapi kalau peminum khamar, orang yang berzina, bisa dia tobat. Kenapa? Karena dia paham yang dia lakukan itu apa? Keburukan. Dia nggak bisa ngelawan apa? Hawa nafsunya. Dia paham, Pak ini nggak boleh. Ini riba misalnya. Oh gitu ya. Dia pasti ada penolakan dalam hatinya. Nah, suatu saat kalau hatinya bersih, bisa jadi dia bertobat. Tapi kalau orang yang melakukan perkara-perkara yang baru, sulit biasanya. Kenapa? Karena dia merasa itu suatu hal yang baik. Kemudian ketiga, orang yang seperti itu dalam hadis mereka akan dijauhkan dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ada sekelompok manusia yang mereka datang kepada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang-orang ini diusir. Orang-orang ini diusir. Maka Nabi pun mengatakan ini umatku, ini umatku. Maka dikatakan la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah ketiadaanmu. Setelah engkau wafat kau enggak tahu itu mereka lakukan apa. Ini dalil bahwasanya Nabi itu tidak tahu ilmu gaib. Beliau sudah wafat, beliau tidak tahu apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Kayak suatu kebatilan tatkala ada keyakinan tatkala seorang melakukan suatu amalan, Nabi datang. Maka dilihat ini. Mak lihat apa? Lihat Nabi. Nabi ke kota ini, Nabi ke kota ini. Ajib. Apakah ketika Nabi keluar dari kuburannya nggak ada yang jaga? Kan keyakinannya aneh. Nabi nggak tahu apa yang terjadi setelah engkau wafat. Jangankan setelah wafat, hidup pun Nabi nggak tahu masa depan. Di antara bukti Nabi nggak tahu masa depan, Nabi berperang, Nabi luka. Kalau Nabi tahu masa depan harusnya Nabi menghindar. Oh nanti saya di sini saya bakal dipukul, di sini saya menghindar ke sini. Itu tidak. Ada kisah saya lupa kalungnya siapa, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hilang. Dicari-cari, Nabi pun nggak tahu. Harusnya Nabi kan, oh di sini. Saya kan tahu apa namanya ilmu gaib. Nabi nggak tahu. Ternyata di mana Pak? Di bawah onta. Diduduki apa? Onta. Nabi nggak tahu masa depan. Terkadang Nabi tahu masa depan, tapi itu pun khusus yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti perang Badar. Nabi sebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, nanti si fulan dia wafat di sini. Si fulan dia wafat di sini. Si fulan dia wafat di sini. Setelah perang terjadi berkecamuk selesai, Umar cek. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Si fulan wafat di sini, si fulan wafat di sini, si fulan wafat. Pas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi bukan suatu kelaziman. Maksudnya Nabi selalu tahu ilmu gaib. Kalau Nabi nggak tahu, Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, Utsman nggak tahu, terus kita yang di zaman 2024 siapa? Ntar lagi kiamat. Ini tahu dari mana? Apalagi sampai mengklaim bahwasanya tahu barang-barang yang hilang. Apa disebut biasanya dengan apa? Paranormal. Kan dukun, kahin, bahaya.
Padahal Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang tahu. Akan malaikat bahkan nabi mereka tidak tahu kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka mengatakan, yang kasih tahu saya Allah. Bagaimana jawabnya, Pak? Kamu tahu dari mana? Yang beritahu saya Allah. Saya berdoa Allah kasih tahu. Jawabnya gimana? Kapan nanti Allah kasih tahu? Jawab. Apa dalilnya? Tidak ada yang menunjukkan maksud. Berarti kalau Allah kasih tahu berarti itu wahyu kan? Gak mungkin. Gak mungkin. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua kita lihat sebab seorang itu apa? Merugi. Artinya nihil amalannya di dunia. Di akhirat maksudnya. Kemudian ada sebab yang ketiga yang terakhir yang bisa menyebabkan seorang itu nihil amalan solehnya di dunia, yaitu berakhlak buruk. Berakhlak buruk. Ini poin yang terkadang terluput dari kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Saya ulang, ini poin yang sering terluputkan dari kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sering kita mengklaim akidah kita benar, kita udah belajar tauhid benar, udah ngaji yang baik. Tapi ternyata muamalah kita sama orang itu parah. Contohnya ngutang nggak bayar, diajak kerja bakti nggak datang, diajak musyawarah nggak datang, bermuamalah sama masyarakat suka ganggu orang, suka teriak-teriak. Ini kan nggak baik seperti ini. Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan ahlus sunnah a'lamun nas bil haq warhamun nas bil khalqi. Ahlus sunnah adalah manusia sosok yang paling paham tentang kebenaran. Artinya tauhid dia kuasai, akidah dia kuasai, dan orang yang paling rohim kepada sesama manusia. Kalau kita tidak, a'lamun nas bil haq wa asngarun. Asngar apa? Yang paling sangar. Asngarun nas bin nas. Orang yang paling sangar kepada orang lain. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah itu paling paham tentang kebenaran, dan dia juga rahim, rahmat kepada sesama manusia. Kenapa kita sebutkan bahwasanya orang yang berakhlak buruk dia akan merugi di hari kiamat? Meskipun mungkin dia amalannya soleh banyak, dan amalan solehnya benar, sudah ikhlas dan sudah mutaba'ah, sudah sesuai dengan ajaran Nabi. Tapi orang ini kalau akhlaknya buruk bisa hancur dia. Kenapa? Karena kezaliman di atas muka bumi ini adalah hutang yang harus dibayar. Hutang yang harus dibayar. Mungkin di dunia kita zalim sama orang, di persidangan kita menang, bisa jadi. Tapi yakinlah hak seseorang itu akan pasti dikembalikan di hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Sungguh hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang bertanduk, ketika dia nanduk kambing yang tidak bertanduk, itu pun haknya dikembalikan. Kalau binatang aja dikembalikan, bagaimana dengan hak manusia? Makanya sebagian ulama mengatakan, sudah kita nggak usah pikiran hak kita. Kita lebih utamakan kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita sama orang? Kita lebih teliti terhadap itu. Tatkala kita punya kewajiban sama istri, penuhi. Kita punya kewajiban sama anak, kita penuhi. Kewajiban kita sama tetangga, kita penuhi. Masalah hak, urusan terserah. Kenapa? Kalau kita nggak terima hak kita di dunia, kita bakal terima di mana? Di akhirat. Dan itu yang lebih kita butuhkan di hari kiamat. Tapi kan terkadang kita nggak kuat. Hak kita kok dirampas sama orang. Ini hak kita, kok nggak dikasih? Terkadang kita nggak kuat. Tapi kata para ulama, kalau seorang dia imannya kuat, dia relain, nggak apa-apa. Kita tunggu nanti di hari di kiamat. Dan yang lebih baik kita memaafkan. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang muflis di antara kita itu orang yang enggak punya dirham dan enggak punya harta. Ini mindset kita. Orang bangkrut berarti enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya aset, dan seterusnya. Maka Nabi pun membenarkan persepsi tersebut. Nabi mengatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa darafa hada wa safaka dama hada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis itu bukan orang yang enggak punya harta.
Orang yang bangkrut bukan orang yang nggak punya duit, nggak punya aset, tapi orang yang bangkrut pada hari kiamat itu orang ketika di akhirat dia datang dengan kepada Allah dengan banyak pahala. Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat, semua amalan soleh mungkin dilakukan, haji yang lainnya. Tapi yang jadi masalah di dunia, qad syatama hadza, dia cela orang, wa qadhafa hadza, dia nuduh-nuduh orang, wa daraba hadza, dia pernah pukul orang, wa safaka dama hadza, dia pernah mungkin menumpahkan darah orang. Maka orang seperti ini adalah orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Maka Allah akan menghakimi orang ini. Bagaimana caranya? Allah akan sidang mereka. Orang yang menzalimi dan orang terzalimi akan disidang. Maka orang yang menzalimi akan membayar pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Pahalanya banyak, Pak, tapi habis. Kalaulah cukup, mending yang dizalimi 10 misalnya. Satu orang 2 pahala, 2 kezaliman. Kita punya pahala 20 misalnya. Berarti kan cukup. Satu orang 2 cukup. Alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau harta kita habis atau pahala kita habis, yang antri masih banyak. Kan bahaya, repot. Dengan pahala udah habis. Gimana cara penghakiman Allah Subhanahu wa taala? Allah ambil dosa-dosa mereka, kemudian Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Mengerikan jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak sekarang kalau kita punya kezaliman salah kepada orang, falyatahallalhu minhumul yaum. Kata Nabi SAW, minta kerelaan sejak sekarang. Mungkin kita pernah zalimi orang, kita datang minta maaf. Jangan malu minta maaf. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kau meminta maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan orang yang dizalimi juga harus mending maafkan. Karena pahalanya lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya kezaliman apapun itu yang kita pernah lakukan sama orang, harusnya kita minta maaf, kita minta kerelaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jangan sampai kita wafat kemudian kita dihadapkan dengan hari yang anak-anak dan harta itu tidak bermanfaat. Kalau kita minta kerelaan zaman sekarang masih hidup sama-sama, kemudian dia minta harta, kita kasih. Daripada kita bangkrut nanti di hari kiamat. Saya cerita ada kisah tentang Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Syekh Abdul Razak ini dulu pernah mengajar di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Dalam suatu kesempatan beliau sedang absen murid-muridnya. Si fulan hadir, si fulan hadir, si fulan hadir. Kemudian sampai ke nama seorang namanya Muhammad Siam. Namanya apa? Muhammad Puasa. Orang ini orang Sri Lanka kalau tidak salah disebutkan. Namanya siapa? Muhammad Siam. Muhammad Puasa. Mungkin orang-orang Sri Lanka kan nggak kenal Islam biasanya. Jadi namanya nama-nama Arab lah. Ketika disebut Muhammad Siam, tidak hadir ternyata. Tidak hadir. Apa kata Syekh Abdul Razak? Shoma Muhammad fanama. Muhammad berpuasa, akhirnya capek kemudian ketiduran sehingga tidak masuk kelas, tidak masuk kuliah. Semua teman-teman di kelas semua pada tertawa saat itu. Semua ketawa karena lelucon kan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Setelah mahasiswa tertawa, tiba-tiba Syekh Abdul Razak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa dia tahu itu dosa? Itu apa? Ghibah. Maka pertemuan berikutnya Muhammad Siam masuk. Muhammad Siam masuk. Ketika ada Syekh Abdul Razak absen, fulan sampai ke nama Muhammad Siam, Syekh Abdul Razak langsung datang, Syekh Abdul Razak peluk, Syekh Abdul Razak minta maaf. Syekh Abdul Razak ceritakan kronologinya, saya begini. Kata Muhammad Siam, ya Syekh, terserah kamu mau bikin lebih daripada itu, saya rela. Ya tidak, kalau kita dijadikan lelucon sama guru kita kan kita senang bahkan. Karena kita diingat sama guru kita. Kita biasanya menjadi bangga. Kita diganggu, diangkat-angkat, kita malah senang biasanya. Kata dia, Syekh kalau lakukan lebih daripada itu saya rela. Saya minta maaf. Berakhirlah pertemuan tersebut. Pertemuan berikut ternyata Syekh belum tenang. Apa yang dibuat Syekh? Syekh bawa kitab-kitabnya, beliau hadiahkan kepada Muhammad Siam untuk benar-benar minta kerelaan. Karena kita nggak tahu hati orang. Iya saya rela. Tapi kan di hatinya kan benar-benar kita nggak tahu. Tapi Syekh Abdul Razak tidak demikian. Karena dia tahu kezaliman adalah zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman itu adalah apa? Kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hutang yang harus kita bayar. Inilah bedanya kita dengan para ulama. Bagikan langit dan sumur. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut sama Allah itu siapa? Para ulama. Ulama begitu. Cuman gibahin kayak gitu aja. Kayak menurut kita itu biasa. Lelucon. Tapi real Syekh tidak seperti itu. Nah, kalau yang sekecil itu aja saya perhatikan, apalagi kezaliman besar. Maka kita harus belajar seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, siapa di sini dulu yang pernah saya zalimi? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Kau pernah zalimi saya. Tatkala itu kau pernah tidak sengaja mencabuk kena perutku. Kata Nabi, di mana saya zalimi kamu? Kata dia, di perut. Maka Nabi pun buka bajunya. Nabi siap untuk dia apa? Dibalas. Siap dikisos. Tatkala Nabi buka bajunya, para sahabat semua sudah gemetar, sudah pengen marah sama si sahabat ini. Kok bisa berani-beraninya sama Nabi seperti itu? Tatkala Nabi buka bajunya, orang yang tadi tiba-tiba dia datang kepada Nabi, kemudian dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin cari keberkahan. Kulitnya pernah nempel sama kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sekecil itu pun Nabi rela untuk dibalas. Beliau tidak mau ada kezaliman sedikit pun yang beliau lakukan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah orang yang sangat pemaaf. Kata Aisyah radhiyallahu taala, walam yuji bisayyi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas keburukan. Walakin ya'fu wa yasfa. Tapi beliau lebih memilih memaafkan dan berlapang dada. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas ejekan atau gangguan yang gangguan tersebut tertuju pada dirinya, diri pribadi beliau enggak pernah balas. Hatta tuntaha kehormatullah, sampai kehormatan syariat Allah itu yang dihina, yang dilecehkan, fayantaqimu lillah, barulah beliau balas. Kita sering diejek, kita balas bukan karena Allah, kita balas karena diri kita. Ya tidak Pak? Jujur. Mungkin kita diejek, ente celananya cingkrang, kebanjiran, ente jenggotan begini. Terkadang kita marah, bukan kita marah karena membela syariat, tapi kita bela apa? Diri kita. Nabi tidak demikian. Kalau urusan pribadi beliau selesai. Tapi kalau urusan syariat, urusan hukum-hukum Allah, beliau bela, dan itu pun beliau bela semata-mata hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu berkaitan 3 hal yang membuat seseorang itu dia mungkin capek beramal soleh di atas muka bumi ini, tapi yang mengerikan nanti di hari kiamat ternyata amalan semuanya itu adalah nihil, gak ada apa-apanya, bahkan hilang, bahkan bisa menjadi dosa. Yang pertama tidak apa? Tidak ikhlas. Ngeri. Zaman sekarang itu kayaknya fitnah yang paling berbahaya di zaman ini. Usahakan amalan soleh kita sembunyikan. Satu faedah, seorang di antara bisa membuat seorang itu su'ul khatimah, kata para ulama, sebabnya karena dia itu riya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu ahli kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di antara kalian yang di dunia dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, sampai-sampai dia sama surga itu sangat dekat. Kemudian di akhir kehidupannya fayasbiqu ahlul kitab, catatan lauhil mahfuz mendahului dia, maka di akhir kehidupannya dia melakukan amalan apa? Penghuni neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka jahanam. Kok hadis ini ngeri ya? Lihatnya di awal, di manusia ini kan beramal soleh, tapi pada ujungnya su'ul khotimah, wafat dalam keadaan melakukan keburukan. Kata para ulama, lihat riwayat yang lain. Nabi mengatakan fima yabdu linnas. Apa artinya? Ketika dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, itu fima yabdu linnas, itu yang terlihat di mata manusia. Artinya di mata kita ini orang baik, ternyata dalam hatinya dia riya. Dia cari pujian, dia cari sanjungan dan seterusnya. Di akhir kehidupannya Allah bongkar.
celaka, wafatlah dia dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati. Ini peringatan buat diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, usahakan ibadah kita ikhlas. Urusan orang mau nggak tahu terserah, yang penting Allah tahu apa yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, pastikan amalan soleh kita sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Tahu dulu ilmunya baru beramal. Mau pergi haji, belajar haji. Mau pergi umrah, belajar umrah. Mau melakukan ibadah ini, cari tahu bagaimana tuntunan Nabi. Mau belajar melakukan ini, cari tahu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menzalimi orang. Karena kezaliman az-zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tafsiran. Tafsir yang pertama yaitu asyada'id. Asyada'id itu maksudnya apa? Dia akan bakal dapat kesusahan pada hari kiamat. Tafsir yang kedua, benar-benar kegelapan. Kenapa? Karena pada hari kiamat orang-orang mukmin akan diberikan cahaya untuk menerangi dia menuju ke dalam surga. Tapi orang-orang yang zalim, cahaya mereka ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kezaliman yang saya ingin tekankan adalah hutang yang harus kita bayar pada hari kiamat. Dan ingatlah kita sebagai mungkin orang-orang yang zalimi, yakinlah bahwasanya hak kita pasti akan kita dapatkan di hari kiamat. Kalau tidak di dunia, kita akan dapat di akhirat. Tapi yang terbaik, kita maafkan. Kita maafkan. Kalau kita maafkan, lebih lega diri kita. Lebih lega, lebih tenang, dan pahalanya lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'. Mereka adalah orang-orang yang menyedekahkan harta mereka dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka adalah orang-orang yang meredam amarah. Kemudian ketiga, wal 'afina 'anil nas. Dia lebih memaafkan kepada orang. Ada orang buat salah, dia maafkan. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya, ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kejahilan dan kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan apa yang telah saya perbuat. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.